Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan DDE kita hari ini. Sebelum lanjut, yuk kita simak KD-nya sebagai berikut. Yuk kita simak. KD-nya 1.5 meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2.5 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah. 3.5 analisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.5 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika kita La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari qoro'a, artinya bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama adapun kandungan Al-Quran yang pertama, kandungan hukum di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah dan keyakinan atau keimanan. Yang kedua, syariah dan ibadah. Yang pertama, jelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang berada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, menerangkan maksud dan tujuan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Menetapkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah fungsi dari sebuah hadis. Ijtihad berasal bahasa Arab ijtahada, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat ijtihad memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, kemudian memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tariks atau sejarah. Kemudian memahami cara merumuskan hukum. Kemudian memiliki keluhuran akhlak mulia.
Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad: ijma, qiyas, maslahah, mursalah. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Komen nama dan kelas untuk kehadiran ya. Akhir kata, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.